Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah hilir mengaji, khususnya jamaah musalla Syartoh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari yang penuh berkah di bulan Dzulhijjah ini kita bisa kembali berkumpul bermajlis yang insyaallah semuanya dicatat sebagai amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlipat curahkan kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatnya, minum dari air telaganya, dan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, kita doakan semoga timnas kita menang. Lagi ngelawan Filipina. Insyaallah. Lah menangnya nabo? Satu. Lah selesai. Belum. Insyaallah sampai akhir diberikan keselamatan dan kemenangan. Itu hubbul watan. Cinta tanah. Malam hari ini melanjutkan tentang keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan informasi tentang apa yang akan terjadi kelak di hari kiamat. Dan informasi ini tidak Allah berikan kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad. Sebelumnya kita belajar tentang alam barzakh, kemudian padang mahsyar, hari kebangkitan, dan lain sebagainya. Malam hari ini kita akan menjelaskan seputar telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sebagian ahli tafsir menamakan telaga itu dengan telaga Al-Kautsar, yang kalau kita minum seteguk saja tidak akan pernah merasakan haus selama-lamanya. Kemudian kita akan bahas juga mizan, timbangan. Kemudian as-sirat, jalan, ya, siratal mustaqim. Yang pertama al-haud, ya, haud yakni telaga. Wa mimma akramallahu ta'ala bihi hadhihi al-ummah al-muhammadiyah ma akramahumullahu ta'ala bihi min al-ilmi 'anil haud. Di antara hal yang Allah muliakan dengannya umat Nabi Muhammad adalah adanya ilmu, diberitahu. Umat dulu tidak tahu adanya telaga, adanya timbangan, adanya siratal mustaqim. Tapi umat Nabi Muhammad diunjuk tahu. Termasuk malam hari ini kita akan mendapatkan ilmu bagaimana sebetulnya bentuk telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal haud, adapun telaga. Apa bahasa kita telaga itu? Cambung, tapi besar, danau besar. Tawilun jiddan, panjang sekali. Masafatu tulihi nahwa sayri syahrin bimarkabin musri'in. Jaraknya dari ujung ke ujung itu seperti orang berjalan menggunakan kendaraan yang sangat cepat 1 bulan. Jaraknya itu, Pak. Yang cepat sekarang apa ya? Jet itu berapa kecepatannya? Anggaplah, jangan anggaplah, kita tidak tahu ya. Intinya jauh sekali jarak antara ujungnya telaga baginda Muhammad ke ujungnya telaga.
wa nawahihi wasi'atun mutasawiyah, dan sisi-sisinya semuanya sama, nggak ada yang panjang sedikit, tinggi sedikit, nggak, sama kalau. Lalu airnya bagaimana Ustaz? Airnya itu atyabu rihan minal misk, lebih nikmat baunya daripada minyak wangi kasturi. Loh, memang kalau minuman itu penting apa Ustaz? Bau. Oh iya, Bapak perhatikan kalau pencinta kopi itu Pak, sebelum dia minum, apa yang dinikmatinya Pak? Baunya dulu. Berarti minum itu juga, baunya minuman itu punya rasa. Nah, ini air telaga baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atyabu rihan, wanginya lebih nikmat daripada minyak wangi kasturi. Wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Lebih manis daripada, bukan madu pahit Pak, madu manis. Wa abyadu minal laban, dan lebih putih daripada susu. Wa abradu minas salj, lebih dingin daripada salju. Man syariba minhu syarbatan, barang siapa yang meminum darinya seteguk saja, satu kali minum, lam yazma ba'daha abadan, tidak akan pernah merasakan haus selama-lamanya. Makanya nanti Pak, di surga itu kita minum bukan seperti kita minum di dunia. Di dunia ini minum karena haus. Kalau hausnya sudah hilang, nikmat nggak minumnya Pak? Bapak haus, dinjuk 3 botol ini, masih galak minum lagi Pak? Hilang rasa nikmatnya. Itu kalau minumnya karena haus. Tapi kalau minumnya sudah bukan karena haus, maka nikmatnya nggak putus-putus. Karena minumnya sudah bukan karena haus. Kenapa nggak haus lagi Ustaz? Ahli surga itu nggak merasakan haus karena sudah sempat meminum dari air telaganya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang hadir di sini semua merasakannya. Amin ya rabbal. Banyak itu kiai-kiai kita, ulama-ulama kita yang berdoa, Allahumma asqina min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan la nadma'u biha abadan. Ya Allah, berikan kami minum dari telaganya Nabi Muhammad yang kalau kami minum kami nggak akan haus lagi. Kemudian walam yaswadda wajhuh, orang yang kalau minum ini Pak, insya Allah wajahnya tidak akan pernah hitam, akan bercahaya. Yajri fihi mizaban yamuddanihi minal jannah, di telaga itu ada 2 aliran yang panjang menuju surga Pak. Tersambung dengan surga. Artinya haudnya Nabi, telaganya Nabi ada 2, ya semacam pipa lah Pak ya, penyambung itu air. Yang airnya itu rupanya sumbernya dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ahaduhuma min dhahab wal akhar min wariq. Yang satu dari emas pipanya itu Pak, yang menurunkan air ke telaganya Nabi Muhammad, yang dikatakan wanginya lebih daripada minyak wangi kasturi, manisnya lebih daripada madu, dinginnya, segarnya lebih daripada salju dan sebagainya. Yang satunya dari wariq, wariq itu perak. Wa akwabuhu, gelasnya ka'adadi nujumis sama, jumlahnya sejumlah bintang di langitan. Banyak Pak ya. Sebegitu banyaknya, alangkah ruginya kalau orang nggak dapat Pak. Berarti kan betul-betul wong yang sangat rugi nian, mahrum sekali orang tersebut, sampai gelas yang begitu banyak masih nggak dapat. Wa ahluhu, nah, siapa yang dapat ini Pak? Siapa kage uang yang bakal mendapatkan minum dari telaganya Nabi Muhammad SAW? Wa ahluhu, orang yang mendapatkan ini, man tamassaka bi syari'ati sayyidina Muhammad, orang yang berpegang teguh dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yubaddilu, tidak pernah mereka menggantinya. Walam yughayyiru, tidak pernah mengubah-ubahnya.
walam yattakhidh aqidatan, dan tidak pernah mengambil akidah lain ghaira ma alaihi nabiyyu wa ashabuh, selain apa yang ditinggalkan Rasulullah dan para sahabatnya ahlus sunnati wal jamaah. Kita insyaallah, amma man ghayyar, adapun orang yang mengubah agamanya, syariatnya, au baddal, menggantinya, fa innahu yutradu anhu kal murtad, dia akan tertolak bagaikan murtad, wal mukhalif li jama'atin minal muslimin, dan orang yang menyelisihi jamaah minal muslimin. Nah, ini kalimat ini Pak, li jama'atin, menunjukkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kebanyakan ahli sunnah wal jamaah. Kalau ada kelompok ngaku dirinya ahli sunnah wal jamaah tapi jumlahnya cuma sekelumit, bohong itu. Tidak benar. Sekarang jumlah umat Islam berapa Pak? Kurang lebih 2 miliar. Kebanyakan dunia ini Pak, yang berakidahkan ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah wal maturidiyah, Indonesia ini Pak, hampir 80 bahkan 90% dari penduduknya yang muslim akidahnya asy'ariyah dan maturidiyah. Belum Malaysia, belum Brunei, belum Mesir, Al-Azhar tempat kami mengambil ilmu, Maroko di Qarawiyinnya, Tunis di Zaitunnya, Libya di Tarablisnya, seluruh universitas, belum yang di Afrika, hampir 9, Yaman termasuk, yang di Tarimnya dan Hadramautnya, itu min ahli sunnah wal jamaah, yakni min asy'ariyah wal maturidiyah, wa min ahli hadis. Kelompok dikit ngakunya ahli sunnah. Syiah di mana Pak? Di Iran. Itu pun nggak semua, dikit ya. Nah, yang banyak adalah ahli sunnah wal jamaah. Nah, ahli sunnah ini kan ada yang ngaku-ngaku ahli sunnah tapi dia bukan. Kalau kita ini insya Allah ahli sunnah wal jamaah, akidahnya mengikuti Imam Abil Hasan al-Asy'ari dan Abi Mansur al-Maturidi, dan itu kebanyakan umat ini. Kalau orang-orang yang mengganti akidahnya, merubah-rubahnya, akan diusir dari telaganya Nabi Muhammad. Siapa mereka? Kal Khawarij, seperti kelompok Khawarij, ya, ISIS yang meledak-meledakkan itu Pak, yang ngebom itu atas nama agama. Warrawafid Syiah Rafidah, wal Mu'tazilah, wal zalamatil jairin, dan orang-orang zalim, wal mu'lin bil kabair, dan orang yang mengumumkan dosa besar, melakukan dosa besarnya di jalanan, divideokan, di-share, wal al-mustakhif bil ma'asi, yang meremehkan maksiat, wa ahli zaghi wal bid'ah wal kuffar, termasuk ahli bid'ah wal kuffar. Bid'ah itu siapa? Orang yang mengatakan Allah duduk di langit, itu ahli bid'ah Pak. Orang yang mengatakan Allah ada di atas, itu ahli bid'ah. Berdasarkan informasi ini, tidak nyicip kage haudnya Nabi Muhammad SAW. Hadanallahu wa iyyahum insyaallah. Semoga Allah berikan petunjuk kepada kita dan kepada mereka semua. Amin ya rabbal. Lalu siapa orang yang pertama kali nyicip itu dari umat Nabi Muhammad SAW? Wa awwalun nas wurudan alaih, orang yang pertama kali datang dan mendapatkan minum langsung dari tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meminum lezatnya telaga itu, fuqaraul muhajirin, para sahabat-sahabat Nabi yang terusir dari Mekah dalam keadaan fakir. Bayangkan Pak, hidup seperti Abu Bakar, udah umur hampir 50 tahun, Umar, Utsman, punya rumah, punya istri, punya anak, punya dagangan, punya gembalaan, punya macam-macam. Semuanya ditinggalkan, berangkat cuma dengan pakaiannya demi mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah.
tempat perantauan yang nggak tahu bakal apa yang didapatnya, ditinggalkan semua nikmat dunia yang sudah dikumpulkan berpuluh-puluh tahun, hanya ingin mendapatkan atau hidup bisa berjuang bersama Nabi. Wajar nggak dapat? Wajar. Wajar menjadi orang yang pertama kali mendapatkan minuman telaga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti Pak, di telaga itu disebutkan wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal haudi yantazir. Di telaga itu nunggu umatnya datang. Siko-siko, nah datang. Man yaridu alaihi minil ummah. Siko-siko dinjuk minum. Semoga kita kaget langsung dapat juga. Insyaallah. Baik, yang berikutnya tentang timbangan. Tadi tentang telaga, sekarang tentang timbangan. Bagaimana timbangan itu? Disebutkan khalqun azim, dia makhluk yang sangat besar. Min khalqillah, law wuzinat fihi as-samawati wal ardu lawasi'at. Andaikan langit dan bumi diletakkan, ditimbang sama dia, beratlah ini, Pak. Beratlah timbangan ini daripada langit dan bumi ini. Bisa dibayangkan itu besarnya dan beratnya seperti apa. Bihi malakun muwakkal. Kemudian ada malaikat yang ditugaskan Allah ngurusin timbangan ini. Fa idza ji'a bi bani adam waqafa baina kaffatayil mizan. Nanti satu-satu manusia ini akan ditimbang oleh Allah, amal solehnya diletakkan di depan timbangan itu. Fa in thaqula mizanuhu nada dzalikal malaku bi sautin yusmi'ul khala'iq. Kalau amal perbuatan wong tadi, anak Adam itu berat kebaikannya, apa disebutkan dalam surat Al-Qari'ah? Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin. Barang siapa yang timbangannya berat, itu fa amma man thaqulat, yang berat, mawazinuhu, mizannya, timbangannya, fahuwa, maka dia fi 'ishatin, akan mendapatkan dalam kehidupan radiyah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khaffat, tapi kalau ringan amal kebaikannya, fahuwa wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Yani tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Nauzubillahi min dzalik. Nah, begitu ditimbang dan berat amal solehnya, nanti malaikat yang mengurusi tadi berteriak, ya, bersuara, menyeru, yang suaranya akan didengarkan seluruh manusia. Apa bunyi? Sa'idal fulan, misalkan saya ditimbang, amin. Pas ditimbang, amal soleh saya banyak sekali. Nanti malaikat begitu melihat hasil timbangannya, amal solehnya banyak, dia akan berkata, bahagialah bitoh. Itu terdengar seluruh manusia. Sa'ida fulan, sa'adatan la yashqa ba'daha abadan. Bahagialah bitoh, dan dia mendapatkan kebahagiaan yang tidak ada kesengsaraan setelahnya, selama-lamanya. Ya salam, amin. Dan kita semua insyaallah. Wa in khaffa, tetapi kalau sebaliknya ringan amal solehnya, malaikat pun akan bersuara, menyeru dengan suara yang sangat keras, memperdengarkan seluruh makhluk, syaqa au syaqiya fulanun syaqawatan la yas'adu ba'daha abadan. Sungguh sengsara fulan tersebut, kesengsaraan yang tidak ada bahagia sedikit pun setelahnya. Nauzubillahi min. Itu tentang mizan, timbangan. Yang ketiga tentang sirat, tentang jalan, jembatan. Apa kata Nabi? Jisrun. Ya, sebutkan bahwasanya sirat itu jisrun. Jisrun itu adalah jembatan. Mamdudun ala matni jahannam. Terbentang sepanjang neraka, Pak. Jadi kalau saya boleh gambarkan, ini neraka dengan derajat-derajat yang ada, mulai fiddarkil asfali minan nar, jahannam, sampai ke neraka sakar, sampai ke dhahdah, pinggiran neraka. Di atasnya ada jembatan.
Berjalan dari sini menuju ujung sini. Setelah ini lewat baru surga. Di bawahnya neraka. Bagaimana kondisi jembatan itu? Araqqu minasy'arah. Lebih tipis daripada rambut. Wa ahaddu minas saif. Lebih tajam dari samurai, dari pedang. Mak mana lah Pak kira-kira Pak? Jalan di atasnya itu. Madhadatun mazallah. Sangat licin sekali. Dan tidak hanya licin Pak. Alaihi kalalib. Ay khatatifu min hadid. Di jembatan itu ada semacam, tahu anak pancing itu Pak? Cak bes kail kail-kail yang ada di situ bergelantungan di jembatan tersebut yang membuat makin sulit perjalanan itu, dan itu terbuat dari api neraka, besi dari api neraka, panasnya luar biasa. Yakhtafu biha, yang menyambar-nyambar siapapun yang lewat di sana. Jadi kalau kita lagi jalan, dia akan nyambar-nyambar kail itu. Fam mumsakun yahwi fiha wa masru' wa minhum man yamurru kal barqi fala yanshab ay yaqau fi ma la makhlasa lahu minhu wa lam yalbas dzalika an yanju. Nanti di antara mereka ya, ada yang melewati itu secepat kilat, teng, nyampe di surga, lolos daripada sulitnya siratal mustaqim. Ya, wa minhum, dan ini selamat, ini orang yang selamat. Cepatnya seperti apa Pak? Makanya kemarin ada ibu-ibu nanya, Ustadz, aku nak nyembelih ke kambing buat suami aku yang meninggal. Aku dengar kaget suamiku kalau disembelihkan kambing ke surgonya cepet cak kudo, pakai kuda. Bu, pakai kuda lama. Uang lah pakai kilat, dia pakai kuda. Dia pikir kuda itu yang paling cepat Pak. Karena mungkin dipikirnya ada yang berjalan pakai kambing. Tidak. Doakan secepat kilat. Kalbarqi. Yang kedua, karih, seperti angin. Ini juga termasuk orang yang selamat, nggak jatuh di jurang neraka. Nah, yang berikutnya baru kajaril faras, seperti larinya kuda. Berikutnya karamalir rijli, seperti ralinya kaki-kaki. Wa minhum kamasyi rijli, seperti jalan kaki. Ya. Dan ada yang nyeret-nyeret Pak, ada yang ngesot-ngesot. Ada yang belum jalan langsung nyemplung Pak. Baru nak ngelangkasi kok belum ke bawah. Siapa itu Pak? Kufar. Wong kafir. Nauzubillah min dzalik. Maka suatu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sedang mengingat-ingat neraka. Ya Allah, alangkah saronya perjalanan itu. Saronya. Cak aku ini selamat dah, kata Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau menangis. Ketika lagi duduk-duduk gini, ingat-ingat neraka, ingat-ingat perjalanan akhirat. Wih, selamat dah aku, kaki alangkah ngerinya perjalanan ini. Nangis Sayyidah Aisyah. Nabi melihat. Nabi kemudian bertanya, ma yubkik, apa yang membuatmu menangis wahai istriku? Faqalat zakartun nar, aku sedang mengingat-ingat neraka ya Rasulullah. Fabakait, aku pun menangis. Fahal tadhkuruna ahlikum yaumal qiyamah, apakah nanti engkau akan mengingat keluargamu ya Rasulullah? Apakah orang-orang akan mengingat saat sulitnya begitu itu? Apa ingat nanti mak kita itu ingat aku tidak kira-kira? Saya ini ingat bapak enggak kira-kira? Bapak ingat saya enggak kira-kira? Dalam kondisi macam itu. Dan Sayyidah Aisyah bertanya, apakah engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahal tadhkuruna ahlikum yaumal qiyamah, apakah kalian akan mengingat keluargamu di hari itu? Faqal amma fi thalathati mawatin fala yadhkur ahadun ahadan. Kata Nabi, ada 3 tempat tidak ada orang ingat kita. Ada 3 posisi tidak seorang pun ingat orang lain. Ingat istrinya, ingat anak, enggak ada. Apa saja yang 3 itu? Indal mizan, ketika mau ditimbang. Saat itu bapak jangan nyari mana emakku, mana bapakku, mana guru ngajiku, enggak ada. Nafsi-nafsi saat itu Pak. Ya Allah. Hatta ya'lam ayakhiffu mizanuhu am yathqul, sampai dia sendiri tahu
apakah timbangan kebaikannya lebih berat ataukah tidak. Wa 'inda tatayyuris suhuf, dan yang kedua, saat nanti catatan amal itu berterbangan mendatangi masing-masing. Ada yang dapat melalui tangan kanannya, ada yang mendapatkan melalui tangan, ya. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ya. Semuanya akan dapat. Dan saat itu ada yang mendapat dari kanan, ada yang dapat dari belakang. Dan yang ketiga, wa 'indas sirat. Ketika mau berjalan itu Pak, dewean gitu Pak. Dak kate mah tolong aku mah. Ustaz, tolong aku Ustaz. Yang Ustaz, wahai jamaahku tolong aku, enggak ada. Masing-masing itu Pak. Idza wudi'a baina dhahri jahannam hatta yajuz. Ketika sirat itu diletakkan di atas neraka jahanam, ya, tidak ada yang ingat kita sampai yajuz, sampai kita melewatinya. Bayangkan itu alangkah beratnya Pak. Mati lampu kemarin bae alangkah saronya. Baru mati lampu Pak. Bagaimana nanti di sana? Ya Allah. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang membantu di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia pun langsung bertanya. Waqad sa'ala Anasun Rasulullah. Sayyidina Anas pernah meminta kepada Rasulullah untuk memberinya syafaat. Ana fa'ilun insyaallah. Kata Rasulullah, insyaallah saya akan berikan kamu syafaat wahai Anas. Yaqulu Anas, qultu fa aina atlubu. Tapi nanti di mana ya Rasul? Kalau di sini kan ketemu nih. Kagak di akhirat, kapan aku pacak minta? Kapan saya bisa berkata, ya Rasulullah isfa'ni? Kapan? Nabi berkata, qala Rasulullah, awwalu ma tatlubuni ala sirat. Pertama kali kamu nanti minta tolong sama saya ketika mau jalan di siratal mustaqim. Mintalah. Artinya apa Pak? Kata Nabi tadi kan, tidak ada seorang pun yang ingat kita. Tapi di sini kata Nabi, pertama kali kalau kamu mau minta pertolongan, mintalah ketika sirat. Artinya satu-satunya makhluk Allah, hamba Allah yang bisa dimintai tolong hanya Nabi Muhammad SAW. Hanya Nabi Muhammad. Fat ya ma tatlubuni ala sirat. Qala Anas qultu fa illam alqa ala sirat. Kalau nanti aku tidak jingok engkau ya Rasulullah, enggak ngelihatmu, di mana Nabi enggak kelihatan. Fatlubni 'indal mizan. Mintalah saat kamu mau ditimbang. Jadi nanti Pak, ini pesan ini, kita dapat ilmunya nih. Kalau nanti Bapak di sirat, saya di sirat, Bapak bingung, emak enggak bisa dipanggil, panggil nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ana ummatuk. Ya Rasulullah, aku umatmu, isfa'ni. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah, wa hadha matlabi. Inilah permintaanku, ya Nabi. Kemudian, antal murtaja, engkaulah yang diharapkan ya Rasulullah. Yauma ziham, di hari semuanya sibuk dengan masing-masing. Ishfalana lana ya habibana, berikan kami syafaat. Itu semua salawatan itu tadi Pak, sumbernya ini. Matatlubuni, sampai katanya pun sama, matlabi. Ini permintaanku cuma satu ya Rasulullah, berikan aku syafaat. Dan saat itu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Sayyidina Anas, kalau enggak ketemu lagi ya Rasulullah, aku enggak ketemu dengan engkau di mizan, di timbangan, fadlubni 'indal haud. Mintalah syafaat kepadaku saat di telaga. Fa inni la ukhti'u hadhihi thalatha mawatin. Aku sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan 3 tempat ini untuk memberikan bantuanku kepada kalian semua yang meminta syafaat kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah ini bab berikutnya tentang syafaatul uzma, tentang syafaat terbesarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya tidak bacakan lagi redaksinya karena panjang, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengarnya. Ya, jadi syafaat itu nanti macam-macam Pak ya. Ada syafaat mengeluarkan orang dari neraka ke surga. Ada syafaat membatalkan orang, wong nak masuk neraka dibatalkan karena ada yang memberi syafaat. Itu makna yang kedua. Ada syafaat maknanya sudah di surga tapi dinaikkan derajatnya, itu juga syafaat. Ada syafaat lagi berupa masuk surga tanpa hisab, itu juga syafaat. Jadi syafaat itu banyak, nanti pada waktunya ya, karena ini bukan temanya. Mungkin di rekaman kami juga sudah pernah ada 7 syafaat itu Pak. 4 khusus untuk Nabi, 3 bisa diberikan kepada siapapun selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau mungkin 3 ya. 3 yang khusus Nabi, yang 4 Nabi juga dapat, yang lain juga dapat. Nah, di antara yang khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan syafaatul uzma, syafaat terbesar, yang dalam doa disebut dengan maqaman mahmuda. Maqaman wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maqam tempat, mahmuda yang terpuji. Maksudnya tempat dikala nanti Nabi Muhammad satu-satunya hamba Allah yang bisa memberikan syafaat. Dan itu syafaat terbesar. Kenapa terbesar Ustaz? Karena orang kafir juga dapat. Apa maknanya Ustaz? Nanti kita akan jelaskan. Disebutkan juga dalam doa ba'da azan. Ya, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was salatil qa'imah ati Muhammadan wasilata wal fadilah wa syarafat darajatil 'aliyata wa ba'athu Allahumma maqaman mahmuda. Apa maknanya Ustaz? Syafaat ini maknanya adalah yang disebutkan dalam hadis ini. Ya, panjang sekali hadisnya. Ketika nanti manusia, semua kita ini Pak, dikumpulkan di padang mahsyar. Ya Allah Pak, sengsaranya luar biasa padang mahsyar itu. Bapak, ya manusia nanti semuanya telanjang bulat, tenggelam dengan keringatnya. Ada yang keringatnya sampai sedengkul, ada yang sampai sedada, sampai nggak ada yang bisa napas Pak. Matahari mendekat 1 mil. Bayangkan itu Pak, hari ini saja kita sudah nggak kuat. Bagaimana jika matahari itu mendekat? Sampai ada yang menelan keringatnya sendiri Pak. Panas luar biasa. Sampai akhirnya sampai saking mereka belum pernah seumur hidupnya di dunia merasakan kesengsaraan lebih daripada padang mahsyar. Sampai di antara mereka berkata, ya Allah, cepatlah masukkan kami ke neraka waelah, tidak kuat lagi. Dia kira neraka itu lebih ringan dari ini. Saking apa dia tidak tahannya di padang mahsyar. Akhirnya satu sama lain berbicara. Kita nanti berbicara, siapalah yang pacak nolong kita ini? Kita ke Nabi Adam bela, bapak kita langsung diciptakan Allah yang menciptakannya. Ya, Adam alaihissalam, bapak ya seluruh manusia. Pasti namanya bapak sayang dengan kita. Berangkatlah kita ke Nabi Adam. Nabi Adam berkata nggak bisa ngasih karena saya juga pernah berbuat salah, makan buah khuldi dan sebagainya. Datang ke Nabi Nuh, datang ke Nabi Ibrahim, datang ke Nabi Musa, datang ke Nabi Isa, semuanya tidak bisa memberi bantuan. Pada akhirnya tibalah kita ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita katakan kepada Nabi? Ya Muhammad, ya Rasulullah, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah, wa khatamul anbiya, engkau penutup dari seluruh para nabi, wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, dan Allah telah mengampuni seluruh dosamu yang lalu dan yang akan datang. Ishfa'lana ila rabbik, mintakan kepada Allah agar memberikan kami syafaat. Berikan kami syafaat.
Ala tara ila ma nahnu fi. Tidakkah engkau melihat begitu susahnya hidup kami ini? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Fa'antaliqu fa'ati tahta al-arsh. Aku pun kemudian bergerak mendatangi arsh, ciptaan makhluk Allah yang sangat besar. Di situ aku pun kemudian fa'aqa'u sajidan li rabbi. Aku pun langsung jatuh sujud kepada Allah. Kemudian Allah mudahkan lisanku untuk memuji Allah. Kupuji sebanyak-banyaknya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang tidak pernah Allah berikan itu kepada siapapun sebelum aku. Dipuji terus. Kemudian Allah berkata, saking Nabi Muhammad muji Allah dengan segala pujian, Allah kemudian berkata, ya Muhammad, irfa' ra'sak. Angkat kepalamu dari sujudmu. Sal, mintalah. Tu'tah, niscaya kamu akan diberi. Washfa'tu syaffa', mintalah syafaat, niscaya engkau akan dijadikan ya orang yang bisa memberikan syafaat. Farfa' ra'si, fa'arfa'u ra'si. Aku pun sesuai dengan perintah Allah, aku angkat kepalaku. Ketika itu Nabi ingin berkata, ya Allah berikanlah syafaat. Perhatikan ini Pak, begitu sayangnya Nabi Muhammad. Bapak kita di mana saat itu Pak? Tidak ada. Ibu kita semuanya nggak ada. Saat itu apa yang diucapkan Nabi? Apakah beliau berkata, ya Allah Fatimah putriku ya Allah? Enggak. Ya Allah Al-Hasan wal Husain cucuku ya Allah? Enggak. Ya Allah Khadijah istriku Aisyah? Enggak. Justru yang beliau sebut saat itu adalah ummati ya Rabb. Berikan syafaat kepada umatku ya Allah. Ummati ya Rabb. Ummati ya Rabb. Fayuqalu ya Muhammad. Setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan, silahkan masukkan min ummati, di antara umatmu untuk masuk ke dalam surga tanpa hisab. Jadi nanti Nabi Muhammad akan memasukkan sebagian dari kita, dan semoga kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa hisab, dan masuk melalui pintu bagian kanan dari pintu-pintu surga. Sisa dari pintu yang sebelah kanan itu pintu yang digunakan untuk seluruh umat yang tidak yang masuk surga, tapi harus proses hisab lebih dahulu. Dan jaraknya di antara ma bainal misra'in, jarak antara daun-daun pintu surga dengan pintu surga yang lain bagaikan ya ma bainal misra'aini min masari'il jannah kama baina Makkah wa Hajar. Jaraknya seperti jarak kota Makkah dengan kota Hajar yang ada di Bahrain. Saya sempat searching mencari tahu jarak dua kota itu kurang lebih 1.370-an kilo. Berapa Pak? 1.273 kilometer jarak antara pintu yang satu dengan pintu yang lainnya. Bayangkan itu Pak, ya kurang lebih Palembang Medan. Palembang Medan. Jarak pintunya Pak. Se-Sumatera inilah Pak. Bayangkan itu. Masya Allah. Kalau di sini kita baca hadis-hadis semacam ini, wajar kalau Nabi berkata tidak sempurna iman kita sampai mencintai Nabi melebihi orang tua, melebihi anak sendiri. Karena di saat kita lagi genting, lagi sulit, hanya beliau yang diizinkan Allah untuk memberikan syafaat. Saya teringat salah satu bait syair di Burdah. Di Burdah itu Pak, sholawatan yang Maulaya salli wa sallim daiman abadan. Kelompok sebelah, ya, saudara-saudara kita dari kelompok Salafi mengatakan sholawat itu sholawat syirik, banyak mengandung kesyirikan. Banyak mengandung apa Pak? Kesyirikan. Ya, bahkan di beberapa kitab mereka mengatakan pembuat dari syair ini musyrik. Bayangkan kita ini Pak,
Padahal kita sering salawatan ya di Maulid Nabi, di masjid kita Maulaya sholli wa sallim daiman. Itu dikatakan salawat syirik, Pak. Bapak tahu apa yang menjadikan mereka mengatakan ini syair kesyirikan? Ada satu bait di dalam syair itu yang mereka katakan ini bukti syiriknya. Apa itu? Ya akramal khalqi ma aludhu bihi siwaka indal hululi hadithil amimi. Di dalam bait syair itu, ya akramal khalqi, kata penyairnya, wahai makhluk Allah yang paling mulia, maliman aludhu bihi, kepada siapa lagi aku minta tolong, siwaka, kecuali engkau, ketika nanti terjadi hadisil amimi, terjadi huru hara. Kata mereka, syirik kan, menjadikan Nabi Muhammad kayak Tuhan, sampai berkata kepada siapa lagi minta tolong. Loh, Allahnya di mana? Kata orang Salafi ini, Pak, Allahnya di mana? Kata kita, astaghfirullahaladzim ya akhi. Pertama, ini bukan menuhankan Nabi Muhammad. Mana bukti tidak menuhankan Nabi Muhammad? Lihat awal katanya saja, Pak. Ya akramal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia. Bukan Tuhan, makhluk. Ya akramal khalqi, bukan ya akramal khaliq. Kita gak pernah menuhankan Nabi Muhammad. Artinya syair ini tidak menuhankan Nabi. Lalu masalah kalimat kepada siapa lagi kalau bukan kepadamu minta tolong. Yang dimaksud beliau ini ya hadis yang kita barusan baca tadi, Pak. Satu-satunya makhluk Allah yang memang dikasih izin ngasih tolong cuma Nabi. Mana kesyirikannya itu di mana? Makanya wajar kalau kelompok ini dianggap sebagai kelompok suudzon, kelompok yang suka berprasangka buruk. Masa iya saya ini hampir tiap hari dengerin sholawat ini, Pak? Ya, Bapak juga mungkin melakukan hal yang sama. Masa iya saya belajar agama berpuluh-puluh tahun nggak ngerti kalau ini syirik misalnya? Ini bukan syirik. Bukti ketidaksyirikannya dari awal saja sudah berkata ya akramal khalqi. Kemudian masalah cuma satu-satunya yang bisa minta tolong, memang hadisnya begitu. Satu-satunya yang bisa ngasih bantuan dari makhluk adalah Nabi. Dan begitulah, Pak, kelompok ini entah dikatakan nggak ngerti bahasa, ya bisa bahasa Arab, dari Arab juga. Jadi saya kira mungkin tidak sekedar bahasa saja, memang karakternya senang berprasangka buruk pada saudaranya. Ya. Andaikan ada kesalahan misalnya, ya, dalam Islam itu, Pak, kalau ada ucapan dari saudaranya banyak mengandung penafsiran, yang satu penafsiran kalimatnya menyebabkan dia kufur, yang satu menyebabkan dia tetap iman, kita tetap memahaminya itu sebagai makna yang membuat dia masih iman, bukan mengeluarkan dia menjadi orang murtad atau musyrik. Na'udzubillahi min dzalik. Yuk kita sama-sama salawat dulu. Fur. Maulaya shall khalqi kullihim maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim ya salli wa sallim daiman abadan ala خير خلق كلهم يا أكرم الخلق مديما ألوذ به
سواك عند حلول حديث العميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آمين تذكر جيران بذي سلام مزجت دمعا جرى من مقلة بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.